Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Charlie. Nah, hari ini kita akan menghitung struktur portal 3 dimensi dengan menggunakan SAP 2000. Nah, sebelum kita mulai perhitungannya, mendingan teman-teman siapin makanan atau cemilan dan ambil posisi rebahan yang paling enak. Soalnya video kali ini bakal panjang banget. Langsung aja ya, kita masuk ke soalnya. Nah, sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan SAP 2000 dengan data sebagai berikut. Number of stories atau jumlah lantainya itu 5, number of base atau X jumlahnya 3, number of base Y jumlah kolom Y-nya ada 2, story height atau tinggi tiap lantainya itu 3,56, bay width X-nya 3,5, bay width Y-nya 3,56. Nah, selain itu diketahui juga material-material pembantunya, seperti modulus elastisitas beton, EC sama dengan 4700 akar FC MPa, berat jenis beton 2400 kg per meter kubik, mutu beton FC sama dengan 25 MPa, mutu baja tulangan longitudinal BJTD 40 dengan FY 400 MPa dan FU 570 MPa, mutu baja tulangan geser BJTP 24 dengan FY 240, FU 390 MPa. Berat jenis baja 78,5 kg per meter kubik, selimut beton 4 cm atau sama dengan 0,04 meter. Nah, sebenarnya selimut beton ini kadang juga bisa digunakan dengan ukuran 5 cm atau bahkan 10 cm, tapi kali ini kita gunakan seperti umumnya, yaitu 4 cm. Selain itu, untuk beban rencananya ada berat sendiri elemen, beban mati pelat lantai tebal 12 cm, penggantung dan langit-langit sama dengan 350 kg per meter persegi, tebal pelat atap 10 cm, penggantung dan langit-langit sama dengan 300 kg per meter persegi, beban hidup pada pelat lantai sama dengan 150 kg per meter persegi dan pelat atap sama dengan 100 kg per meter persegi. Beban horizontal di setiap lantai sama dengan 126 kg. Dengan kombinasi beban rencana yaitu ada 3. Yang pertama 1,2D plus 1,6L. Nah, di sini D itu dead atau beban mati, sedangkan L adalah life atau beban hidup. Yang kedua 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah, E di sini adalah earthquake atau beban gempa. Yang ketiga 1,2D plus 0,5L dikurangi 1E. Nah, kita akan membuat kerangkanya seperti gambar yang ada di samping ini. Jadi ada 5 lantai dengan kolomnya 3 kali 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung distribusi beban, yaitu perhitungan distribusi beban kita ilustrasikan seperti beban amplop. Nah, di sini kita ambil sumbu X dan Y-nya, yaitu 3,5 kali 3,5 kali 3,5 kali 3,56 kali 3,56. Nah, kita ambil di segitiga atau kita ibaratkan seperti kita membelah amplop. Nah, di sini kalau lebarnya itu 3,5 berarti tinggi segitiganya adalah 1,75. Nah, sedangkan di sisi ini itu kan 3,56. Diambil dari sini 3,5, lalu di sini 3,5, berarti sisa di tengah-tengah ini hanyalah selisih 0,06. Jadi sebenarnya ini bentuknya trapesium ya untuk yang lebarnya 3,56, tapi karena selisihnya itu cuma 0,06, jadi untuk sisi yang atas itu sangat kecil. Nah, selanjutnya kita hitung
beban mati lantai, beban mati atap, beban hidup lantai, dan beban hidup atap. Beban mati lantai itu rumusnya Q1D sama dengan 1,75 dikali 350. Nah, 350 ini kita dapat dari sini. Nah, kan beban mati plat lantai itu 350. Jadi tinggal kita masukkan Q1D-nya. Q1-nya 1,75 didapat dari sini ya. 1,75 dikali 350 yaitu 612,5. Nah, untuk Q2D nya itu sama dengan Q1D yaitu 612,5. Untuk beban mati atap Q1D sama dengan 1,75 dikali 300. Nah, Q1 nya juga sama dari sini 1,75. Untuk 300 nya didapat dari ini, beban tebal plat atap penggantung dan langit-langit 300 kg per meter persegi. Jadi tinggal dimasukkan 1,75 dikali 300 sama dengan 525. Nah, Q2D nya itu sama dengan Q1D yaitu 525 kg per meter. Untuk beban hidup lantainya itu menggunakan rumus Q1L. Q1 nya 1,75. Nah, L nya atau beban hidupnya itu 150 didapat dari ini, beban hidup pada plat lantai yaitu 150. Jadi 1,75 dikali 150 sama dengan 262,5. Untuk Q2L nya juga sama dengan Q1L yaitu 262,5. Untuk beban hidup atap rumusnya sama, Q1L sama dengan 1,75 dikali 100. Nah, 100 ini didapat dari beban hidup plat atap di sini 100 kg per meter persegi. Jadi 1,75 dikali 100 sama dengan 175. Q2L sama dengan Q1L sama dengan 175. Jadi Q1 sama Q2 itu sebenarnya sama aja. Nah, untuk beban horizontal di setiap lantai itu 126 kg. Didapat dari ini. Kan ada beban horizontal di setiap lantai sama dengan 126 kg. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke SAP-nya. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih gimana caranya bikin portalnya? Sama sih kayak video yang sebelumnya. Yang pertama kita klik file di new model. Nah, di sini karena kita tadi kan menghitung 3 dimensi, jadi kita pilih yang 3D frames. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengganti satuannya. Nah, kan di sini udah sesuai ya sama tadi, kilogram force meter celcius. Jadi tinggal kita klik yang 3D frames. Nah, muncul kan kayak gini. Kita langsung sesuaiin aja sama soalnya tadi. Number of stories-nya itu 5. Number of base X-nya itu 3, udah sama. Number of base Y-nya 2, sama. Story height-nya 3,56. Bay width X-nya 3,5. Bay width Y-nya 3,56. Nah, kita samain lagi aja dulu, nanti takutnya nggak sama. Nah, kalau udah sama kita langsung aja klik OK. Nah, kan nanti bakal muncul gambar kayak gini. Selanjutnya kita ubah dulu sendinya jadi jepit. Nih, kita ubah ini jadi jepit. Kita blok dulu tumpuannya. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Kita lihat dulu satu-satu. Nah, kalau udah semua, kita klik di assign, di join, di bagian restraints. Nah, kita pilih yang jepit karena biasanya bangunan kan pakai tumpuannya jepit. Kita klik OK. Nah, kan semuanya udah berubah jadi jepit. Langkah selanjutnya kita define dulu buat materialsnya. Jadi kita tentuin materialsnya tadi kan banyak. Yang pertama kita klik define, terus ke bagian materials. Nah, di 4000 PS ini kita klik modify atau show material.
Nah, di sini kita tulis baja 25 MPa sesuai yang ada di soal tadi dengan weight per unit volume atau berat jenis betonnya 2400. Oh, maaf, ini tadi beton 25 MPa. Itu ini kita ubah jadi 2400 sesuai yang ada di soal. Nah, selanjutnya kita isi modulus elastisitasnya, tapi sebelumnya jangan lupa kita ganti dulu satuannya jadi Newton mm Celsius. Nah, modulus elastisitasnya biasanya kan nih sesuai yang ada di soal tadi. Modulus elastisitas beton itu 4700 akar Fc. Jadi kita masukkan di sini 4700 dikali SQR. Nah, FC-nya tadi kan sesuai yang ada di soal, FC-nya 25. Jadi kita tulis FC 25. Nah, untuk spesifik concrete compressive strength-nya ini kita isi dua-duanya 25 sama 25. Nah, kalau udah semua, jangan lupa kita ubah satuannya lagi ke kilogram force meter Celsius. Lalu kita klik OK. Nah, kan materialnya tadi bukan cuma beton, tapi ada baja yang BJTD 40 sama BJTP 24. Nah, itu dua-duanya juga kita masukkan ke sini. Kita add new material. Terus di bagian material type kita pilih rebar. Terus standard kita pilih user. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul bagian kayak gini. Kita ubah dulu namanya jadi BJTD 40. Nah, untuk weight per unit volume atau berat jenis baja itu 78,5. Kita tulis 78,5. Nah, selanjutnya modulus elastisitas itu biasanya 200.000. Tapi sebelumnya jangan lupa kita ubah di bagian units atau satuannya dulu menjadi Newton mm Celsius. Nah, ini kita ubah modulus elastisitasnya yaitu 200.000. Nah, untuk FY FU-nya ini sesuai yang ada di soal. BJTD FY-nya 400, FU-nya 570. Nah, ini tinggal kita masukkan 400 dan 570. Kita klik OK. Maaf teman-teman, kita ubah dulu satuannya jadi kilogram force meter Celsius. Jangan lupa ya. Kita klik OK. Lalu yang terakhir kan kita bikin BJTP 24. Nah, kita langsung aja add copy of material karena kan sama. Nah, di sini kita ubah jadi BJTP 24. Weight per unit volumenya sama. Modulus elastisitasnya sama. Kita tinggal mengubah FY dan FU-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa ini diganti dulu ke Newton mm Celsius. Nah, FY dan FU-nya untuk BJTP 24 itu 240 dan 390. 240 dan 390. Nah, kalau udah jangan lupa diganti, nanti lupa lagi kayak tadi. Nah, kita ganti dulu ke kilogram force meter Celsius. Kita klik OK. Nah, kan udah, betonnya udah, bajanya udah. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita menentukan ukuran balok dan kolom. Nah, untuk balok dan kolom itu biasanya untuk balok hanya L per 16. Nah, L-nya kita tadi kan ini 3,5. Terus 3,5
dibagi 16 sama dengan 0,22. Tapi kita pakai aja 0,3 meter. Nah, untuk B-nya itu H/2. Hanya kan 0,3. Jadi 0,3 dibagi 2 sama dengan 0,15 meter. Nah, untuk kolom itu bisa pakai antara 0,15 sampai 0,3. Kita langsung aja pakai yang 0,3 dikali 0,3. Terus kita masuk lagi ke SAP-nya. Yang pertama kita klik define. Terus di bagian section properties, di bagian frame section. Nah, di sini kan kita klik add new property. Nah, nanti kan muncul kayak gini. Kita stylenya ini diganti jadi concrete. Nah, kita pilih yang rectangular. Nah, kan nanti muncul kayak gini. Nah, di sini kita ubah dulu namanya, jadi kita balok dulu aja B30 dikali 15. Depthnya 0,3, depthnya 0,15. Nah, kalau udah, kita klik dulu di concrete reinforcement. Di bagian ini confinement bars kan ini masih BJTD 40. Nah, kita ubah jadi BJTP 24. Nah, di design type karena kita tadi balok, jadi kita ubah ke beam. Nah, kan nanti muncul kayak gini. Nah, ini concrete cover atau selimut betonnya kita tadi pakai 0,04 atau 4 cm. Kalau kita klik OK, nah ini juga kita klik OK. Nah, nanti kan udah muncul nih B30 kali 15. Terus kita klik B30 kali 15 nya, terus kita add copy of properties. Kita bikin kolomnya. Sekarang section name nya diganti kolomnya 30 kali 30. Di depth nya sama 0,3 dan width nya diganti 0,3. Jangan lupa di concrete reinforcement kita klik lagi. Terus di sini kita ubah dari beam ke kolom. Nah, kan udah, ini selimut betonnya juga udah bener 0,04, lalu tinggal kita klik OK. Nah, ini juga kita klik OK. Nah, kan udah muncul B sama baloknya sama kolomnya. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tentukan nih mana yang kolom, mana yang balok. Pertama, kita blok dulu aja bagian kolom. Maaf ya teman-teman, agak lama ini karena memang sedikit newbie. Nah, udah kan, udah kita blok semua bagian kolomnya. Terus selanjutnya kita klik assign di frame section, kita klik. Nah, tadi kan kita nentuin kolom, jadi klik K30 kali 30, klik OK. Nah, kan muncul nih K30 kali 30. Selanjutnya kita tentukan bagian baloknya. Kita blok dulu bagian balok. Nah, kita cek lagi nih teman-teman, jangan sampai bagian kolomnya ada yang ikut ke blok. Kita lihat dulu. Nah, ini kan bagian kolomnya ikut ke blok nih. Nah, kan harus hati-hati. Kita lihat lagi, kita putar-putar dulu, kita lihat bagian mana yang ikut ke blok. Kayaknya udah ya. Ntar kita lihat lagi buat memastikan. Oke, udah. Terus sama kayak tadi, kita klik assign di bagian frame.
Terus frame section kita klik B 30x15. Terus kita klik oke. Nah, kan udah nih, kita udah tahu mana kolomnya, mana baloknya. Selanjutnya kita tentukan pembebanannya atau kita tentukan bebannya. Yang pertama, kita klik define. Di bagian load patterns, kita masukkan bebannya. Tadi kan ada 3, ada dead, live, dan earthquake atau beban mati, beban hidup, sama beban gempa. Nah, di sini kan udah ada beban mati. Terus kita tambah lagi beban hidup. Kita tulis live. Nah, di type kita pilih yang live. Terus kita add new load pattern. Terus kita tambah lagi beban earthquake. Di type kita pilih yang quake. Lalu kita add new load pattern. Nah, terus kita klik OK karena kan udah tiga-tiganya. Oke. Nah, selanjutnya kita klik define lagi di bagian load combination atau beban kombinasi. Kan tadi ada 3 nih beban kombinasinya. Terus kita klik add new combo. Nah, di sini kita kasih judul sama kayak yang di soal tadi aja. Ini 1,2D plus 1,6L. 1,2D plus 1,6L. Nah, di sini kita masukkan, bener kan? Bebannya mati. Terus klik 1,2. Kita add. Nah, untuk beban hidupnya kita tulis di sini 1,6. Kita klik add. Udah kan? Lalu kita klik OK. Nah, udah muncul. Terus kan tadi ada 3, kita klik lagi aja di add copy of combo. Nah, di sini sesuai yang kedua 1,2D plus 0,5L plus 1E. Kita tulis 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah, di sini kita samain. Kan beban matinya udah sama 1,2. Nah, beban hidupnya ini kan masih 1,6, sedangkan di sini 0,5. Kita tulis aja di sini 0,5. Lalu kita klik modify. Nah, terus ada tambahan beban gempa atau earthquake sebesar 1. Kita tulis 1, terus kita klik add. Udah, klik OK. Terus selanjutnya kita klik lagi add copy of combo. Terus kita masukkan beban kombinasi yang ketiga 1,2D plus 0,5L dikurangi 1E. 1,2D plus 0,5L dikurangi 1E. Nah, di sini kan udah ada tuh beban mati, beban hidup, sama beban gempa. Udah sama semua kan, 1,2, 0,5. Nah, gempanya ini yang enggak sama. Di sini kan 1, sedangkan bebannya yang ketiga ini minus 1. Kita ganti, terus kita klik modify. Kita klik OK. Nah, kan udah semua nih tiga-tiganya. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tentukan atau kita masukkan beban mati atap dan beban mati lantai, beban hidup atap dan beban hidup lantai, serta beban horizontal atau beban gempanya ke SAP-nya ini. Yang pertama, kita tentuin dulu nih mana bagian X sama Y. Kan ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kan sesuai sama di sini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini bisa kita rubah jadi XZ. Jadi, nah, ini kelihatan dari depan. Nah, selanjutnya sini kita tentukan di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, sesuai dengan ini pembebanan yang kita ibaratkan seperti beban amplop tadi. Untuk sumbu X-nya kan ini 3,5. Jadi dia segitiga kan bentuknya. Nah, sedangkan untuk beban Y itu bentuknya trapesium. Yang ini 3,56. Nah, kita langsung aja masuk ke SAP-nya. Kita blok aja yang bagian Y. Nah, di sini kita blok beban buat yang bagian lantainya. Kenapa lantai dulu? Karena
nanti beban lantai sama atap itu kan beda. Jadi kita blok yang bagian lantai dulu. Nah, sisi Y sini kan tadi bentuknya trapesium. Jadi kita klik assign. Di frame loads kita pilih distribute karena ini beban merata. Nah, di sini kan load patternnya udah benar, beban mati. Terus di sini udah benar replace. Nah, di sini relative distance-nya kita ubah dulu dari relative distance ke absolute distance. Nah, karena tadi kan ini trapesium. Jadi di sini di 0 meter itu bebannya 0. Terus ke sini 1,75 meter itu bebannya sesuai ini 612. Nah, di sebelah sini 0,6 meter tambah 0,6 meter jadi 612 lagi sebelah sini. Terus di 3,56 sini kembali lagi ke 0. Kita masukkan ke sini. Absolute distance-nya kan ada 0. Terus 1,75. Terus kan tadi dari sini 175, dari sini 175. Jadi sisanya di tengah-tengah ini cuma 0,06. Jadi 1,75 ditambah 0,06 jadi 1,81. Terus di sini 3,56. Nah, loads-nya di 0 meter itu tetap 0, di 1,75 itu, nah ini kan di lantai. Beban mati lantai. Beban mati lantai 612,5. Kita masukkan 612,5. Di sini juga sama 612,5. Nah, di 3,56 meter itu bebannya tetap 0. Kan balik lagi tadi bentuknya trapesium. Kita klik OK. Nah, kan nanti muncul kayak gini. Nah, tapi perlu kita ingat kalau di bagian sisi tengah sini kan ini numpuk nih segitiganya, ada yang dari sebelah sini sama sebelah sini, sebelah sini sama sebelah sini. Jadi di bagian tengah sini itu nanti bebannya double. So, kita balik lagi ke SAP-nya, terus kita blok lagi bagian tengahnya. Ini ke sisi-sisi yang kena double itu ya. Kita blok dulu. Nah, udah kan? Terus kita balik lagi ke assign, di frame loads, di distribute. Nah, ini kan udah sama. Ini tinggal kita ganti ke add to exciting loads. Kita klik OK. Nah, kan udah berubah. Jadi beban yang di tengah itu double. Nah, selanjutnya kita ke yang atap, ke bagian yang atap, beban mati atap. Kita blok dulu. Sama seperti tadi di bagian distribute. Kita ganti dulu optionnya dari add ke replace. Nah, kan ini ukurannya sama ya, sama yang dijelasin tadi. Yang bedain cuman bebannya. Untuk beban mati atap di sini 525 kilo. Jadi kita tinggal ganti bagian ini ke 525. Untuk selainnya itu sama. Kita klik OK. Nah, kan udah muncul. Nah, jangan lupa yang di tengah ini double. Kan yang tadi udah aku jelasin, soalnya ada segitiga dari sisi kanan sama sisi kiri. Kita blok dulu ke assign, frame loads bagian distribute. Nah, ini kita tinggal ganti optionnya ke add to exciting loads. Semuanya udah sama, tinggal kita klik OK. Nah, kan udah. Nah, kan ini sisi yang trapesium udah nih. Terus kita lanjut ke sisi yang segitiga. Kita blok dulu sisinya, sampai lantai aja ya. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian assign lagi di frame load. Sama kayak tadi kok stepnya, gampang kan diingat. Nah, di sini optionnya jangan lupa diganti ke replace. Nah, absolute distance-nya ini jelas beda ya, soalnya kan kalau tadi trapesium. Nah, kalau ini segitiga, jadi cuma ada 3 sisi. Nah, karena ini nggak ada gini 0, dan bagian ketiganya itu
3,5 ini sesuai, jadi 0, 1,75 sama 3,5. Kita tulis 3,5. Di bagian 0 meter itu 0, di bagian 1,75 itu beban mati lantai 612. Kita ubah dulu, jangan sampai lupa, 612,5. Nah, di 3,5 meter itu balik lagi 0. Terus kita klik OK. Nah, kan udah muncul. Terus di sisi tengahnya jangan lupa kayak yang udah aku jelasin tadi, sama kan? Nah, ini di sisi sini dia juga ada penumpukan segitiganya, jadi sisi kanan sama sisi kiri. Jadi kita select lagi yang tengah. Nah, kalau udah sama kayak tadi, ke bagian assign, di frame loads, di bagian distribute. Nah, kita klik add, ini opsinya diganti add to exciting loads. Untuk yang lainnya kan udah sama, jadi tinggal kita klik OK. Nah, udah kan, udah muncul. Selanjutnya di bagian atap, ini kita blok dulu baloknya. Sama kayak tadi, kita klik assign di bagian frame loads, terus ke bagian distribute. Kita klik ini, jangan lupa diubah ke replace exciting loads. Nah, ini kan sama 0, 1,75 sama 3,5. Yang membedakan hanya bebannya. Untuk beban mati atap itu 525. Tinggal kita ganti 525. Oke. Nah, kan udah muncul. Nah, sisi tengahnya sama kayak yang tadi. Kita blok lagi, terus di bagian frame loads distribute, kita ini diganti ke add to exciting loads. Terus ini kan udah sama yang lainnya, tinggal kita klik OK. Nah, kan udah semua. Nah, beban matinya kan udah semua. Pastiin jangan sampai ada yang kelewat. Nah, kalau udah semua, sekarang selanjutnya kita masukin beban hidupnya. Sama stepnya kayak tadi, kita mulai dari yang bagian trapesiumnya aja dulu ya. Kita blok dulu baloknya yang sisi yang bentuknya trapesium. Ini sampai ini jangan lupa ya, kita sampai lantai aja, jangan sampai atap, soalnya atap sama lantai itu beda bebannya. Nah, kalau udah semua, kita klik assign lagi di bagian frame load distribute. Nah, ini kita ganti ke replace, terus di load patternnya kita ganti ke live karena ini adalah beban hidup. Nah, untuk absolute distance-nya sama kayak yang tadi, yang trapesium 0, 1,75. Nah, di sini diganti 1,81 karena tadi kan ada 4 sisi, sedangkan yang sini diganti 3,56. Untuk bebannya di bagian 0 meter itu tetap 0. Nah, di bagian 1,75 itu beban hidup lantainya ada 262,5. Kita tulis. Di 1,81 meter itu juga sama, ada 262,5 meter. Dan di bagian 3,56 meter itu bebannya 0. Udah kan, kita klik OK. Nah, kan udah muncul nih. Terus jangan lupa kita klik bagian tengahnya, karena tadi kan udah aku jelasin kalau di bagian tengah ini ada penumpukan segitiga dari sisi kanan maupun sisi kiri, jadi bebannya double. Jangan sampai salah, oke? Nah, kalau udah, kita klik lagi di bagian assign, di frame loads distribute. Nah, ini tinggal kita ganti optionnya dari replace ke add. Udah semuanya sama, tinggal kita klik OK. Nah, dia kan udah keubah. Sekarang ganti bagian atapnya, kita blok dulu. Kita klik assign di bagian
frame loads distribute. Terus ini optionnya jangan lupa diganti ke replace karena ini akan berpengaruh ya. Nah, di absolute distance-nya kan sama, tinggal kita ganti ke pembebanannya. Nah, beban hidup atap itu 175. Kita ganti di sini 175. Udah semua, tinggal kita klik OK. Nah, kan udah muncul. Terus jangan lupa diblok di bagian tengahnya ini. Sama kayak yang udah aku jelasin sebelumnya karena ada penumpukan beban. Di-assign lagi frame loads bagian distribute. Terus ini tinggal kita ganti optionnya dari replace ke add. Udah, kita klik OK. Nah, dia udah berubah sendiri. Terus selanjutnya di bagian yang bentuknya segitiga, kita blok dulu bagian lantainya. Nah, kalau udah sama kayak tadi, kita klik assign di frame loads distribute. Nah, ini optionnya jangan lupa diganti ke replace. Nah, ini kan absolute distance-nya berarti 0, 1,75. Ini langsung aja 3,5 kayak lebar segitiganya. Ini diganti 0. Nah, untuk loads-nya, untuk beban hidup lantai itu 262,5. Di sini kita klik 262,5. Nah, ini di 3,5 meter kan dia balik lagi ke 0. Kalau udah kita klik OK. Nah, dia muncul. Terus langkah selanjutnya kita blok bagian tengahnya. Sama kayak yang sebelumnya ya. Ini pelan-pelan. Nah, kalau udah, kita klik lagi bagian assign di frame loads distribute. Yang ini tinggal kita ganti aja optionnya dari replace ke add. Lalu kita klik OK. Nah, udah kan? Terus habis itu selanjutnya bagian atap. Kita blok dulu. Terus kita klik assign di bagian frame loads distribute. Terus habis itu kita klik optionnya ke replace. Nah, untuk beban yang atap itu 175. Tinggal kita ganti ke 175. Oke. Nah, kan dia udah muncul. Terus kita blok lagi di bagian tengahnya. Kita klik assign lagi kayak yang tadi. Terus kita tinggal pilih yang add to exciting loads. Oke. Nah, kan kita udah masukin beban mati sama beban hidupnya. Udah semua kan? Udah. Terus selanjutnya kita masukin beban gempa atau earthquake-nya. Caranya gimana? Nah, untuk beban gempanya kita ibaratkan dari satu sisi aja. Jadi bentuknya kan beban horizontal. Kita klik dulu join-nya ini di bagian sumbu X-nya aja. Ini kita klik semua. Jadi kita pilih salah satu sisi aja ya. Nah, kalau udah, terus kita klik bagian assign di join loads. Nah, kita pilih force. Nah, di sini load patternnya kita ubah jadi earthquake. Di sini tinggal kita ganti yang force global ini jadi sesuai sama yang ada di soal tadi, beban horizontalnya 126. Jadi tinggal kita masukin 126. Kita apply untuk lihat. Nah, kan ini udah masuk kan? Kita klik OK. Nah, kan udah masuk tuh beban mati, beban hidup sama beban gempanya. Terus sekarang tinggal kita analyze. Kita klik analyze di set analysis option sama kayak yang video kemarin. Kita pilih yang ini karena 3D. Kita klik OK. Terus kita klik analyze lagi di run analyze. Nah, di sini bagian modalnya kita klik run atau do not run case. Nah, kalau di actionnya udah tulisannya do not run, tinggal kita klik run now. Kita save dulu.
Nah kalau udah, nah ini kan udah muncul nih, udah kelihatan bentukannya. Terus kita bisa start animation. Nah kita bisa lihat pergerakan bangunannya, pergerakan pembebanannya. Nah, lucu kan? Kita stop. Terus kita cek nih bidang M, bidang D, sama bidang N nya. Masih inget nggak? Nah kita klik ini di show force atau stress di bagian frames or cables or tendons. Nah di sini kan nih ada axial force, ada shear, ada moment. Tinggal kita klik buat kita lihat bidang D, kita klik shear tuh. Terus kita apply. Nah ini kelihatan bidang D-nya. Untuk melihat angkanya kita tinggal klik di bagian show values. Kita apply. Nah dia bakalan muncul angka-angkanya kayak gini. Untuk melihat bidang moment atau bidang M-nya tinggal kita klik moment 33. Nah ini udah kelihatan bidang M-nya. Untuk melihat bidang N-nya tinggal kita klik di axial force. Apply. Nah kan udah muncul. Jadi untuk melihat bidang D itu di shear, untuk melihat bidang moment itu moment 3, terus untuk bidang N-nya axial force. Oke. Nah selanjutnya kita bakalan ngecek nih kira-kira bangunan kita udah kuat apa belum. Terus kolom sama balok kita tuh udah bener apa belum ukurannya. Nah kita klik design, di concrete frame design kita klik view or revise prints. Nah di sini di bagian design code kita ubah dulu. Biasanya kita pakai yang 11 ini. Kalau udah kita klik OK. Terus kita klik desain lagi. Di bagian concrete frame design di select design combos. Nah di sini kita klik yang 1,2D plus 1,6L. Terus kita add, kita pindahin ke kanan ini. Terus kita klik OK. Terus selanjutnya kita klik desain di concrete frame design. Nah kita klik yang start design or check of structure. Nah kan nanti akan muncul kayak gini. Nah di sini ada keterangannya nih dari warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, sama abu-abu. Nah semakin ke bawah itu nunjukin kalau bangunannya semakin kuat atau mampu untuk menahan beban yang diberikan. Sedangkan semakin ke atas itu menunjukkan bahwa bangunannya itu nggak cukup kuat untuk menahan beban yang diberikan. Nah sedangkan di sini balok kita warnanya abu-abu dan kolom kita warnanya orange. Jadi bangunan kita ini udah cukup kuat untuk menumpu beban yang diberikan. Yeay. Terus untuk mempermudah kita juga bisa menganalisis bagian exit plan-nya atau bagian 2 dimensinya. Caranya sama, klik design di concrete frame design, terus langsung aja klik di start design check of structure. Nah nanti kan akan muncul kayak gini. Nah kalau kalian lihat ini kan kayak masih bilangannya tuh kayak ribet gitu kan. Nah kalau untuk mempermudah kita bisa ubah satuannya di pojok kanan bawah ini dari kilogram force meter celcius menjadi newton milimeter celcius. Nah kan ini jadi lebih enak kan buat dilihat. Di sini kalian bisa lihat kolomnya berapa, terus baloknya juga ini 95, 24, 98. Nah untuk lebih mempermudah lagi, untuk tahu berapa longitudinalnya dan yang lain-lain, kita bisa klik kanan batangnya. Nanti akan muncul kayak gini. Nah di sini udah muncul semua nih beban kombonya berapa. Terus di sini ada station lock-nya, longitudinal reinforcement, terus ada major shear reinforcement, ada minor shear reinforcement. Terus kalau ingin lebih detail lagi, kita bisa klik summary. Nah, di sini udah lengkap nih semuanya. Udah kita close, terus kita klik OK. Itu tadi kan kolom. Nah, untuk balok juga sama aja, tinggal kita klik kanan, terus nanti bakal muncul semua nilainya kayak gini. Kita klik summary kalau mau melihat lebih detail. Nah, kalau udah bisa kita close, terus kita klik OK. Selesai. Nah, jadi kayak gitu teman-teman caranya menghitung struktur bangunan 3 dimensi. Sekian dari saya, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.